Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa Klaten, kembali lagi di Suara Adiaksa Klaten, podcast edukatif dan informatif dari Kejaksaan Negeri Klaten untuk masyarakat Klaten tercinta. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kadang bikin bingung nih. Kejaksaan itu apa sih dan ngapain aja kerjaannya? Nah, udah hadir bareng kita langsung narasumber utama yang paling pas, Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Bapak Faisal Banu SHM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya Pak. Kejaksaan itu apa sih Pak? Dan kejaksaan itu termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Lia atas kesempatan pada siang hari ini sebagai host, dan juga ingin menyapa para pemirsa. Terima kasih yang menonton acara pada siang hari ini, dan ini merupakan acara perdana bagi kami untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Klaten pada khususnya, maupun ada yang di seluruh penjuru tanah air. Kembali lagi tadi ke pokok pertanyaan bahwa apa itu lembaga kejaksaan. Mungkin lembaga kejaksaan bisa saya jelaskan di sini adalah lembaga bagian dari pemerintahan, yaitu eksekutif yang terutama melaksanakan tugas di bidang penuntutan tindak pidana, baik itu umum maupun khusus. Yang utamanya seperti itu. Tapi masih banyak tugas yang lain di kejaksaan, bukan itu saja. Masyarakat sering keliru nih Pak, mengira kejaksaan sama dengan polisi, bahkan pengadilan. Jadi apa beda utamanya Pak? Oh ya, jadi gini, saya ibaratkan bahwa antara di dalam sistem peradilan pidana itu ada empat komponen utama. Yang pertama adalah kepolisian selaku penyidik misal. Nah, kejaksaan selaku penuntut umum, pengadilan atau hakim sebagai pemeriksa dan memutus perkara di persidangan, dan yang terakhir lembaga pemasyarakatan selaku pembina para orang-orang yang sudah dijatuhi pidana untuk menjadi insan yang lebih baik. Kembali, apa itu bedanya? Seperti itu. Mungkin akan memudahkan bahwa pertama, ketika ada suatu kejahatan, polisi melakukan penyidikan. Nah, hasil penyidikan itu disusun dalam berkas perkara yang kemudian harus dikonsultasikan kepada kejaksaan selaku penuntut umum, apakah berkas perkaranya sudah lengkap atau belum. Apabila belum, kejaksaan memberikan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik untuk nantinya bisa dibuktikan di persidangan. Biasanya petunjuknya lebih mengarah kepada menggali fakta-fakta dan mencari alat bukti yang terkait. Nah, setelah itu baru diperiksa, dibawa oleh apabila lengkap, maka kemudian oleh penuntut umum akan dinyatakan P21 atau berkas lengkap, kemudian dibawa dilimpahkan ke persidangan. Nanti hakim yang akan memutus. Dan pengadilan ada tingkatan. Baik itu tingkat pertama di pengadilan negeri, ada juga tingkat banding di pengadilan tinggi, dan kasasi atau di Mahkamah Agung. Berbeda dengan pengadilan, kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif, sedangkan pengadilan merupakan lembaga yudikatif. Siap. Khusus di tingkat kejaksaan negeri, seperti Kejaksaan Negeri Klaten, apa aja sih Pak yang menjadi tugas utamanya? Baik. Seperti halnya kejaksaan negeri yang lain, Kejaksaan Negeri Klaten memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang tadi saya sampaikan diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Apa saja sih lembaga kejaksaan ini di dalamnya? Mungkin saya ingin justru menjelaskan ini Mbak, boleh enggak saya menjelaskan apa itu di bukan saja Kejaksaan Negeri Klaten, tapi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Boleh ya, nggak masalah ya? Menambah wawasan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Jadi begini, kejaksaan itu merupakan lembaga yang setingkat dengan kementerian. Kalau di tingkat pusat namanya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di situ membawai ada beberapa jaksa agung muda. Mungkin saya sebutkan ada yang di bidang SDM,
manajerial dan sebagainya itu dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sering terdengar nih Pak istilah restoratif justice. Bisa dijelaskan secara singkat Pak, apa itu restorasi justice dan bagaimana perannya di Kejaksaan Negeri Klaten? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan restoratif justice bisa saya sampaikan terkait dengan asal-usul. Kenapa restoratif justice itu muncul dan dilakukan oleh kejaksaan, termasuk Kejaksaan Negeri Klaten. Jadi kita berpikir bahwa yang pertama kondisi yang tadi saya ceritakan 4 bidang penegakan hukum lembaga pemasyarakatan itu mengalami kesulitan, yaitu apa? Fasilitas lembaga pemasyarakatan atau kita masyarakat yang punya penjara dan sebagainya itu penuh dengan para narapidana. Terus kita berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi persoalan overload atau kepadatan yang luar biasa dari para napian dari Klaten dengan hal-hal lain yang tidak mengurangi substansi keadilan, kepastian hukum dan yang lainnya dalam aspek penegakan hukum. Makanya kita berorientasi mempunyai suatu program di mana pelaku tindak pidana tidak dibawa ke pengadilan, tetapi yang bersangkutan memiliki suatu kriteria-kriteria tertentu. Misalnya tindak pidananya relatif tidak berat, hanya pencurian, penggelapan atau apa yang ancaman pidananya 5 tahun ke bawah, tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua, apabila ternyata masyarakat memaafkan atau korban terutama, korban memaafkan dan pelaku dengan sukarela mengembalikan situasi atau kerugian yang dialami korban dalam situasi yang semula. Misalnya dia telah mencuri sepeda motor atau sepeda, dia sempat jual, tapi kemudian dia bisa kembalikan barang yang dia telah nikmati tersebut senilai dengan apa yang telah dia curi, dan masyarakat memberikan respon karena mungkin tersangka melakukan kejahatan itu terdorong karena kesulitan ekonomi, karena kondisi yang bagi dia sangat terbatas pilihan-pilihannya sehingga dia mengambil langkah yang keliru. Tapi kembali lagi hal itu tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, prinsipnya jangan sampai melukai rasa keadilan kepada masyarakat, dan juga kita mendapat kontrol serta pengawasan mekanisme yang cukup ketat di mana pihak Kejaksaan Negeri Klaten akan mengajukannya ke pimpinan yang di atasnya di Kejaksaan Tinggi, apakah dengan kasus tersebut dimungkinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan atau tidak. Ya, jadi masyarakat bisa langsung ke kejaksaan Pak, atau kalau ada masalah hukum? Oh pasti, karena salah satu tugas kita adalah memberikan penerangan hukum, baik itu di bidang perdata, di bidang pidana, atau hal-hal yang lain. Silakan. Fungsi jaksa pengacara negara pun meskipun tidak bisa kita mewakili di persidangan karena kita masyarakat itu bukan bagian dari pemerintahan secara langsung, bukan instansi, tetapi kita tetap memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas. Misalnya apa? Masyarakat ingin mengetahui bagaimana mekanisme aturan perdataan terhadap apa yang mereka akan lakukan. Mereka dengan senang hati kita bisa memberikan pendapat-pendapat hukum kepada masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan tentang apapun di bidang hukum. Kami persilahkan. Ya, jadi jangan khawatir untuk masyarakat Klaten dan sekitarnya, kalau ada masalah bisa langsung ke Kejari Klaten ya Pak, Ya. ada bantuan hukumnya. Betul. Ya. Apa aja sih Pak program-program unggulan yang berjalan di Kejari Klaten? Baik, sebenarnya program-program semuanya unggul semua. Tidak ada yang yang lebih, ada yang kurang. Tapi bagaimana kita memaksimalkan peran dan fungsi kita secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Jadi mungkin saya bisa ceritakan di bidang pidana umum bagaimana kita bisa menyelesaikan perkara itu sampai ke persidangan ataupun melakukan langkah-langkah restoratif justice secara
profesional dan proporsional sehingga bisa menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, di bidang intelijen misalnya kita banyak program-program pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan, semisalnya dilakukan program jaksa masuk sekolah atau proses penerangan hukum kepada berbagai lapisan yang dianggap perlu. Terus ada lagi di bidang perdata dan tata usaha negara, misalnya ada pemulihan terhadap hak-hak dari instansi negara terhadap orang lain yang bisa kita bantu. Bahkan beberapa kali kasus-kasus keperdataan dilimpahkan, dipercayakan kepada lembaga kejaksaan negeri Klaten dalam bentuk pemberian surat kuasa khusus, dan kita bawa ke persidangan baik itu perdata maupun PT-UN. Alhamdulillah sudah berhasil dan kita memenangkan persidangannya. Terus ada juga di bidang pidana khusus. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di bidang perbankan di salah satu bank BUMN senilai kurang lebih 8,8 miliar juga kita tangani, dan juga kasus-kasus yang lain yang sedang berproses, termasuk yang saat ini banyaklah yang kasus-kasus korupsinya yang juga sedang kita tangani. Tetapi kembali lagi, kasusnya kita tangani dan institusinya kita coba perbaiki. Apa kelemahan-kelemahan yang kemungkinan bisa menjadikan terjadinya tindak pidana korupsi. Artinya setelah kita tindak, kita upayakan bahwa instansi tersebut mendapatkan suatu manfaat, masukan tata kelola yang lebih bagus ke depannya, sehingga tidak lagi terjadi penyimpangan di kemudian hari. Mungkin itu secara umum. Dan terakhir adalah di bidang penelusuran aset juga kita berdayakan tugas tersebut, dan pengelolaan barang bukti. Jadi barang bukti yang ada di kejaksaan yang dalam proses pidana itu kita lakukan perawatan secara bagus, dan apabila putusan memerintahkan dikembalikan kepada orang-orang yang berhak, misalnya kasus pencurian, maka sepeda motornya akan dikembalikan kepada korban, seperti itu. Dan itu kita rawat dengan baik, sepeda motor atau mobilnya, dan kita kembalikan. Dan sekali lagi saya himbau kepada masyarakat bahwa kami punya komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada biaya, tidak ada administrasi pungutan apapun. Saya larang, saya jamin tidak terjadi di Kejaksaan Negeri Klaten. Jadi saya himbau pada masyarakat untuk ikut mendukung program kami itu. Mungkin itu sepintas tentang ini, Mbak, apa yang dikerjakan oleh Kejaksaan Negeri Klaten. Baik, Pak. Banyak juga nih, Pak, yang penasaran. Masyarakat tuh penasaran, Pak, apakah Kejari Klaten juga menangani perkara korupsi, Bapak? Ya, tadi yang saya sampaikan ada beberapa kasus yang kita sudah lakukan penyelidikan maupun penyidikan. Karena kalau proses penyelidikan mungkin biarkan masih berproses ya, sifatnya kita masih tertutup. Mungkin yang bisa saya informasikan tentang penyidikan, saat ini sedang berjalan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit di salah satu bank BUMN yang kerugiannya sekitar, masih dalam proses juga sih, beberapa miliar. Nanti mungkin dugaan kita masih beberapa miliar, nanti kita informasikan lebih lanjut. Banyak ya, Pak, ya. Ya, dan juga kita sedang dalami kasus lain, yaitu dugaan penyalahgunaan dana dari pemerintah daerah, bantuan hibah dalam proses renovasi tempat ibadah. Nah, ini masih juga kita lakukan penyidikan untuk membuat titik terang. Apabila nantinya di kemudian hari ditemukan fakta-fakta yang jelas bahwa itu perkara itu sudah jelas-jelas dugaan kita kuat dengan alat buktinya itu merupakan tindak pidana korupsi, pasti akan kita tindak lanjut dengan melimpahkan ke pengadilan. Dalam mendampingi masalah tentang dana desa atau program desa, Pak, bagaimana bentuk kolaborasi Kejari dengan Pemkab Klaten dan aparat desa, Bapak? Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Klaten, baik itu pemerintah kabupaten maupun jajaran di bawahnya, di tingkat desa pun banyak sekali kita mendapat
permintaan dari pemerintah desa untuk melakukan pendampingan. Artinya masyarakat desa ingin dalam pengelolaan dana desa dan dana alokasi desa ini didampingi oleh pihak pengacara negara atau CPN. Nah, kita dengan senang hati memberikan pendampingan, kita berikan pendapat-pendapat dari sisi hukum terkait dengan proses pengelolaan keuangannya dan regulasi-regulasi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan jangan sampai uang-uang negara itu tersebut disalahgunakan. Ini fungsinya pendampingan atau fungsi-fungsi seperti itu dilakukan oleh jaksa dalam kapasitas sebagai pengacara negara fungsi. Boleh dibagi ke publik Pak, apa aja nih tantangannya yang jadi Kejari Klaten Bapak? Saya rasa tidak tantangan, tetap kita untuk bukan tantangan. Saya lebih senang menyebut semangat ya, semangat dari kita Kejaksaan Negeri Klaten di dalam melaksanakan tugas fungsi tidak lain adalah ingin memberikan sumbangsih yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Klaten ini di bidang hukum, baik itu proses penindakan, pencegahan maupun fungsi-fungsi yang lain agar nantinya tercapai kesejahteraan di lingkungan Kabupaten Klaten. Dan apresiasi juga kepada masyarakat, banyak sekali memberikan respon positif kepada Kejaksaan Negeri Klaten. Misalnya apabila ada dugaan tindak pidana korupsi juga menginformasikan dengan baik dan juga berbagai program lah intinya yang mudah-mudahan bermanfaat. Iya, sebagai penutup Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda di daerah Klaten Bapak? Baik, terima kasih. Memang beberapa waktu yang lalu kita lihat dari apa yang terjadi di Kabupaten Klaten dari aspek hukum ya. Saya hanya bisa memberikannya dari aspek hukum karena saya bukan pendidik bagi generasi muda, tapi sebagai dalam kacamata frame kami di bidang penegakan hukum bahwa cukup banyak kasus-kasus yang melibatkan generasi muda atau anak di bawah umur yang belum mencapai 18 tahun, baik itu karena obat-obatan, senjata tajam, perkelahian dan sebagainya. Kami berharap bahwa kepada generasi muda jangan terpengaruh dengan hal-hal pergaulan yang mengarah ke terjadinya perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Masa depan kalian merupakan harapan bagi kami orang tua yang selalu menginginkan agar berapa puluh tahun ke depan kami yang ada di sini ini digantikan oleh saudara-saudara sekalian. Jadi dan tumbuhlah menjadi generasi bangsa yang menjadi harapan kebangsaan, harapan serta kebanggaan dari kita semua. Ikuti pendidikan dengan baik, jangan keliru, bergaul, ciptakan situasi yang kondisif, tidak saling membuli dan sebagainya. Dan terakhir adalah ukirlah prestasi dan gantungkan cita-cita adik-adik semua setinggi bintang di langit. Mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Kejari atas waktu dan penjelasannya yang sangat mencerahkan. Semoga masyarakat Klaten semakin paham dan dekat dengan kejaksaan. Sobat Adiaksa, jangan lupa follow podcast kami di Spotify, tonton videonya di YouTube, dan ikuti cuplikannya di Instagram @kejari_klaten. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik, sama-sama. Suara Adiaksa Klaten. Dari hukum kita bicara, untuk rakyat kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.